Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Eh, Nah, sebelum tidur kita ada materi nih itu teman-teman. Materinya berupa dongeng. Jadi setiap malam teman-teman akan mendengarkan dongeng dari Sekolah Nusantara Baru. Nah, jadi bisa dari Mr. Andy, bisa dari Miss Mia atau Miss Lee, Miss Eli atau Miss Mia ya. Nah, sebelum kita masuk ke dongeng, kita mau tanya nih, siapa yang sudah sikat gigi, cuci kaki, cuci tangan sebelum tidur? Atau teman-teman lupa gosok gigi, jangan lupa ya sebelum tidur gosok gigi dulu. Oke. Nah, sebelum kita mulai kita juga mau tanya nih, apakah teman-teman hari ini senang dengan kegiatan belajar yang ada di SNB, dan juga apakah teman-teman hari ini belajar dengan tanpa di rumah? Nah, teman-teman bisa bikin ya, belajar di rumah. Oke. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng tentang kisah dua orang anak, yang satu dia suka berbohong, yang satu dia orang yang jujur. Yang suka jujur dia bernama Budi, yang suka berbohong dia bernama Rudi. Nah, Rudi dan Budi ini ada di satu sekolah yang sama. Mereka sekarang kelas 6 SD. Mereka sedang mau menghadapi ujian. Nah, Rudi dan Budi ini duduknya juga sebangku nih teman-teman, dia duduknya juga satu bangku. Nah, pada suatu hari mereka sedang mempersiapkan ujian. Si Budi adalah anak yang rajin belajar, dia suka belajar, dia belajar di rumah dengan rajin. Dia juga setiap waktu kosong dia juga bisa gunakan sedikit untuk belajar. Tapi si Rudi ini beda nih. Si Rudi ini dia sukanya main, dia tidak mau belajar. Nah, dia juga ini suka curang waktu ulangan. Dulu dia juga suka nyontek, suka apa namanya, dia karena dia tidak belajar tuh tidak bisa jawab. Nah, akhirnya dia mencontek dan dia akhirnya berbuat curang ya, berbuat tidak jujur nih. Nah, pada suatu hari mereka akan menghadapi ujian. Maka gurunya bertanya, apakah teman-teman semua sudah belajar? Maka jawab Budi dan Budi, sudah Pak. Nah, ketika keesokan harinya mereka akan menghadapi ujian yang sesungguhnya. Nah, si Budi dengan tenang karena dia sudah belajar dan dia memang terkenal dengan anak yang jujur, jadi dia memang tidak suka untuk menipu. Tapi si Rudi ini mulai panik nih, si Rudi ini. Nah, si Rudi panik karena besok dia mau ujian, dia mulai takut si Rudi. Nah, berkatalah si Rudi sama si Budi nih, Bud, tolong dong besok aku dibantu ya, dibantu menjawab. Besok aku kasih uang deh, gitu. Besok aku jajain es krim deh, gitu. Nah, tapi si Budi tidak mau karena Budi memang orang yang jujur, dia tidak mau berbuat curang, tidak mau mencontek maupun memberikan contekan. Nah, setelah itu si Rudi kemudian mengancam, awas kamu Budi, kalau kamu besok tidak memberitahu aku, besok kamu akan aku hajar, kamu akan aku keroyok sama teman-teman yang lain. Nah, Budi tidak takut karena Budi memang punya prinsip, dia tidak mau berbuat curang, tidak mau berbohong, tidak mau membohongi ya. Akhirnya keesokan harinya mereka ujian. Nah, setelah mereka mendapatkan soal, si Budi dengan tenang menjawab. Nah, si Rudi nih garuk-garuk kepala nih, aduh, gimana ya, soalnya sulit sekali, tidak bisa. Nah, kemudian si Rudi tanya sama si Budi, Bud, tolong aku kasih nomornya Bud kalau jawabannya. Akhirnya Budi cuma diam, dia tidak menjawab karena Budi mau fokus menjawab soalnya. Nah, setelah itu Rudi tidak bisa lagi, waduh soalnya sulit ini. Nah, akhirnya pengawas menegur Rudi, kamu kenapa kamu berisik terus, ayo kerjakan diri. Nah, Rudi semakin stres, akhirnya dia mengeluarkan contekan yang ada di celananya, dia keluarkan untuk mulai dikerjakan. Nah, dia mencontek ya. Kemudian tanpa sepengetahuannya ternyata ada pengawas ujian yang ada di belakangnya. Kemudian dia dipanggil dan juga dia kemudian diberikan hukuman. Nah, setelah selesai semuanya, si Budi akhirnya dia lulus dan si Rudi kemudian dia marah sama si Budi. Dia marah dan berusaha untuk memukulnya nih. Nah, kemudian untung saja ada guru yang sedang lewat sehingga si Budi bisa diselamatkan. Nah, si Rudi akhirnya si Rudi akhirnya
dia masukkan ke ruang BP, diberitahu, dan orang tuanya dipanggil. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian akhirnya si Rudy dan si Budi kemudian mereka bertumbuh dewasa nih. Nah, si Rudy dan si Budi juga ketemu lagi, mereka sama-sama masuk ke dalam ini ya, pemerintahan. Mereka menjadi tokoh di masyarakat, mereka menjadi orang yang bekerja untuk publik, jadi bekerja untuk masyarakatnya. Nah, mereka bertemu kembali. Kamu kan Budi, kamu kan Rudy, dulu kita satu kelas ya. Mereka akhirnya bertemu dan ketemu di sana. Nah, singkat cerita, si Budi tetap dengan karakternya yang jujur, si Rudy tetap dengan orang yang seperti dahulu waktu di sekolah. Dia suka menipu, bahkan suka mencuri uang yang bukan miliknya. Akhirnya sama si Budi ketahuanlah si Rudy sedang berusaha mencuri uang dari pemerintahan. Dia mencuri beberapa uang gitu, dikorupsi untuk kepentingan dia sendiri. Tapi karena si Budi tahu dan si Budi kemudian dia berani melaporkan, akhirnya si Rudy tertangkap dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika dia dimasukkan penjara, dia mendapatkan hukuman, semua kekayaannya diambil, termasuk yang kekayaannya dinikmati oleh anak istrinya, sehingga dia sekarang tidak punya apa-apa dan dia harus masuk dalam penjara dan harus menderita di sana ya, dia harus mengalami semuanya. Nah, tapi si Budi karena dia jujur, kemudian dia diangkat untuk memimpin perusahaan, dia untuk memimpin di bidangnya, dia menjadi kepala dan juga mendapatkan promosi. Nah, itulah ceritanya teman-teman. Jadi pelajaran hari ini adalah kita tidak boleh tidak boleh curang ya, tidak boleh berbohong. Nah, dimulai dari kecil nih. Nah, kita harus selalu belajar seperti Budi ya, yang jujur dan berani menyatakan kebenaran. Meskipun itu tidak mudah, tapi kita harus terus berani mengatakan kebenaran. Nah, teman-teman juga semuanya ya, nanti juga teman-teman Mister berharap semuanya juga tumbuh menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang berani menyatakan kebenaran, tidak takut. Karena di dunia ini nanti kita akan ketemu nih orang-orang seperti Rudy dan orang-orang seperti Budi, di mana ada orang jujur dan ada orang yang suka menipu. Nah, kita harus mempunyai sikap yang tegas untuk tidak mau berkompromi dengan orang-orang yang seperti itu. Dan karena kita adalah anak-anak Indonesia, anak-anak Nusantara baru. Oke, sampai ketemu di esok hari ya. Jangan lupa besok kita akan belajar lagi. Oke.